Shalom kekasih Kristus, kita tahu bahwa Tuhan telah memberi kekuasaan dan otoritas pada kita untuk dapat menaklukkan kehidupan yang kita lalui. Tetapi, keyakinan dapat melakukan itu menjadi pudar disebabkan melihat kenyataan berbeda dengan apa yang diimani. Para pendengar renungan melekat dalam Tuhan, untuk kita dapat mempertahankan kekuasaan dan otoritas yang Tuhan telah beri, hendaknya kita percaya bahwa itu sesuatu yang pasti. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini kami dapat kembali mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berbicara melalui hamba-Mu agar firman yang disampaikan menjadi sesuatu pesan yang dapat membawa iman percaya kami semakin kuat di dalam Engkau. Bahkan melalui firman yang disampaikan dapat membawa kami menjadi semakin yakin, semakin percaya bahwa otoritas yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus, otoritas yang Kau berikan bukan berarti kami ingin mengendalikan orang lain. Justru otoritas yang ada dalam kehidupan kami agar kami dapat menguasai kehidupan kami sehingga kami mampu bertanggung jawab atas apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Itulah yang kami rindukan agar apa yang Tuhan firmankan menjadi satu hal yang nyata dalam kehidupan kami. Untuk menerima kenyataan ini, kami harus mempercayai bahwa itu adalah ya dan amin. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema karena percaya. Firman Tuhan terdapat dalam Yohanes 20 ayat 29, demikian firman-Nya. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, untuk dapat bekerjanya otoritas dalam kita, bukan hanya mengetahui kunci otoritas dari Tuhan sudah dalam hidup kita, tetapi harus dengan percaya. Apakah kita hidup karena percaya ataukah karena melihat? 2 Korintus 5 ayat 7 mengatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kalau kita mendengar dan melihat berbagai kesulitan yang terjadi dan membayangkan kehidupan di masa mendatang akan semakin sulit, kita akan menjadi kecil hati. Tetapi bila hidup karena percaya dan firman Tuhan menjadi pegangan hidup kita, maka segala sesuatunya akan dapat kita atasi. Masalah, masa depan yang sepertinya tidak ada kepastian. Walau kesulitan semakin bertambah, kita akan dibawa menjadi orang yang berani melangkah menghadapi tantangan apapun di dunia. Karena kita percaya bahwa pemeliharaan Tuhan itu sempurna adanya. Dalam Filipi 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Hidup karena percaya, kita benar-benar yakin bahwa apa yang Tuhan katakan itu benar. Sebagaimana tertulis dalam Yesaya 55 ayat 11, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Hidup karena percaya, kita benar-benar yakin bahwa firman Tuhan adalah kebenaran. Bukan apa yang kita lihat, bukan apa yang kita pahami, tetapi apa yang Tuhan katakan. Tertulis dalam Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Hidup karena percaya, kita akan sungguh-sungguh bahwa apa yang Tuhan katakan adalah kebenaran dan tidak ada yang mustahil. Sebagaimana tertulis dalam Yeremia 32 ayat 27, sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Kita memiliki keyakinan pada Tuhan, Ia dapat melakukannya dan Tuhan pasti melakukannya dengan sikap menunggu dengan sabar sampai Tuhan memenuhi janjinya. Ini merupakan suatu sikap untuk mempertahankan otoritas yang Tuhan telah berikan pada kita karena sikap percaya. Kekasih Kristus, sikap percaya pada Yesus berarti berkomitmen atau menyerahkan diri kita kepadanya. Ketika kita dilahirkan baru, kita menjadi pengikut Yesus Kristus. Sebagai pengikutnya, kita dapat mengandalkan Yesus Kristus dan firman-Nya.
Mempercayai Yesus berarti mempercayai semua yang ia ajarkan dan menerima firman-Nya sebagai kebenaran, sebagaimana dikatakan dalam Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Semakin kita mengenal dan menghidupi ajaran Yesus, semakin kita menaatinya, dan semakin keyakinan kita padanya bertumbuh, maka kita semakin menikmati kebebasan dalam Kristus. Pendengar yang terkasih, kita dapat mempertahankan otoritas yang Tuhan berikan karena percaya padanya. Hal ini karena Tuhan Yesus memberikan janjinya, tertulis dalam Matius 11 ayat 28-30 yang mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Kuk adalah pengikat berbahan kayu yang digunakan untuk menyatukan leher dua hewan menarik beban secara bersamaan, agar kedua hewan itu dapat menarik beban tidak terlalu berat. Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan ini, di mana ia sering melihat para petani menggandeng hewan yang masih muda dan penuh tenaga. Namun hewan muda tersebut belum berpengalaman sehingga menggandengkan dengan hewan yang sudah tua, lebih lemah, namun berpengalaman. Hewan yang muda akan belajar dari hewan yang lebih berpengalaman, dan hewan yang tua beroleh kekuatan dari hewan yang muda. Kekasih Kristus, kelegaan atau istirahat yang Tuhan Yesus maksudkan adalah cara lain yang menggambarkan kepercayaan tentang kondisi agar kita mengandalkan kekuatan dan pengetahuan dari Yesus. Dengan demikian, Tuhan Yesus ikut menanggung beban yang kita tarik dalam perjalanan hidup kita. Ketika kita merasa lelah, kita dapat merapat pada Tuhan dan memperoleh peristirahatan bagi jiwa kita. Dengan cara ini, kita mempercayai Yesus dengan mengandalkannya dalam seluruh aspek kehidupan kita, terutama ketika kita sudah tidak kuat lagi. Yesus ingin supaya kita hidup beriman padanya, sebab hidup kita ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tercatat dalam 2 Korintus 5 ayat 7. Dalam Galatia 2 ayat 20 mengatakan, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Jadi, otoritas yang Tuhan berikan pada kita dapat bekerja karena sikap percaya. Dengan sikap demikian, kita mempertahankan otoritas tersebut. Otoritas Allah bagi setiap kita adalah nyata dan kita dapat menggunakannya dalam hidup kita. Apakah kita sudah mengambil dan menggunakan otoritas itu? Kasih Kristus, mari bawa hidup kita menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan, layaknya terang yang menerangi kegelapan. Karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat renungan pada hari ini. Sungguh sangat memberkati iman percaya kami, di mana kami sangat penting sekali untuk mengandalkan Engkau dan untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu. Hari ini firman-Mu mengajarkan kepada kami untuk kami dapat menggunakan otoritas dan mempertahankan itu. Kami harus tetap percaya dalam kebenaran firman Tuhan. Karena otoritas firman Tuhan itulah yang mengubah kehidupan kami seperti apa yang Kau inginkan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kuatkan kami dalam kebenaran firman-Mu. Karena hidup yang kami jalani bukan karena melihat, melainkan karena percaya. Sebagaimana apa yang dikatakan dalam firman Tuhan. Tuhan, terima kasih buat firman hari ini. Sungguh Engkau nyata. Inilah doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya.
serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.